Pada pertengahan 1980-an, seorang penyelam scuba menemukan monumen Yonaguni di lepas pantai Jepang. Para ilmuwan yakin kumpulan struktur ini berusia ribuan tahun, tapi mereka masih belum yakin apakah ini struktur alami atau buatan manusia. Jika terbukti sebagai kota purbakala, maka misteri berikutnya adalah peradaban apa yang membangunnya dan bagaimana bisa kota ini tenggelam di dasar laut. Taman Patung Bawah Laut Grenada yang dibuka tahun 2006 lebih dari sekedar sebuah patung aneh. Taman ini tampak seperti sebuah kota yang utuh dengan patung manusia berukuran sebenarnya. Patung 26 anak berpegangan tangan dan Lost Correspondent adalah yang paling terkenal. Tentunya, patung-patung ini membantu melindungi terumbu, tapi makna dari setiap patungnya masih diperdebatkan. Georgia Guidestone adalah kumpulan batu raksasa dengan pola bintang. Tugu ini memberikan pedoman untuk kehidupan pasca apokalips dalam 8 bahasa, termasuk bahasa Hindi, Cina, dan Swahili. Bangunan ini dilengkapi kalender astronomi dan selesai dibangun di tahun 1980 dan diharapkan bertahan berabad-abad lamanya. Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya atau kenapa tugu ini dibangun. Sebuah monumen untuk alien Alyosha merupakan objek wisata nomor 1 di zona anomali Molepka, Rusia. Pada tahun 1983, seorang ahli geologi melihat benda bercahaya di atas hutan lalu menemukan beberapa jejak bulat sempurna di salju. Dengan tinggi setara rata-rata pria dewasa, patung alien ini diletakkan di sana pada tahun 2011. Kepala-kepala batu dari Pulau Paskah yang terkenal telah ada selama ratusan tahun. Tidak ada yang tahu persis alasan patung ini dibuat. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa warga setempat percaya patung-patung ini akan membuat tanah lebih subur. Analisa tanah membuktikan bahwa para kepala ini melakukan pekerjaannya dengan baik, di mana tempatnya berdiri merupakan area pertanian terbaik di pulau ini. Pada tahun 1812, entah apa alasannya, seorang petani Inggris membayar seorang pelukis lokal untuk memindahkan bertonton tanah di lereng bukit dan mengisi area ini dengan kapur. Sayang si pelukis kabur membawa uangnya sehingga si petani harus membayar 2 kali untuk menyelesaikan kuda putih Alton Barn. Sekitar 11.000 tahun lalu, di area yang sekarang bernama Turki, beberapa perajin yang sangat terampil berhasil menyelesaikan Göbekli Tepe tanpa alat logam apapun. Belum diketahui bagaimana mereka berhasil memotong dan mengangkat balok-balok batu kapur yang 3 kali lebih berat dari T-Rex dan apa makna di balik bangunan ini. Carhenge adalah landmark paling aneh di Nebraska. Pembuatnya mempelajari Stonehenge yang asli dan menciptakan versinya sendiri dari mobil-mobil tua sebagai penghargaan untuk ayahnya. Beberapa mobil berdiri seperti monolit dan yang lain dibuat melengkung. Ketika ditanya alasannya membangun semua ini, si pembuat bangunan ini berkata, "Kenapa tidak?" Bangunan lain yang mirip Stonehenge ditemukan di dasar Danau Michigan pada tahun 2007. Ada sekumpulan batu membentuk lingkaran dengan ukiran mastodon. Hewan ini punah lebih dari 10.000 tahun yang lalu, jadi ukiran ini pasti lebih tua dari itu. Namun, lokasinya dirahasiakan dari publik. Semoga berhasil menemukannya ya. Di tahun 2010, fosil ikan ditemukan 400 km di sebelah barat Sungai Nil di lokasi Gurun Sahara yang gersang. Penemuan ini membuat para ilmuwan percaya bahwa mungkin dulunya ada lautan terhampar di lokasi di mana Gurun Sahara sekarang berada. Oleh karena itu, diadakanlah survei geologi di area tersebut dan hasilnya sangat tak terduga. Mereka menemukan bukti keberadaan sesuatu yang besar di bawah gurun pasir tersebut dan itu sama sekali bukan lautan. Selama beberapa bulan, riset dilanjutkan dengan peralatan GPS. Kemudian setelah semua data tanah terkumpul, para ilmuwan mengamati kawasan tersebut melalui satelit. Pemandangan yang mencengangkan. Ternyata di bawah gurun tersebut pernah terdapat cekungan yang besar dengan cekungan lain yang lebih kecil di dekatnya. Di sepanjang pesisir cekungan tersebut, sebelumnya pernah ditemukan hunian manusia purba. Akhirnya, para peneliti memperoleh jawaban mengapa manusia purba memilih tinggal di sana. Di area tersebut pernah ada sebuah danau air tawar dengan ukuran yang mengesankan. Luas totalnya lebih dari 110.000 km persegi atau sekitar setengah luas Danau Michigan.
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa danau tersebut terbentuk dari banjir yang disebabkan oleh Sungai Nil sekitar 250.000 tahun lalu. Air mengalir deras ke dalam cekungan itu dan tidak berhenti sampai benar-benar penuh. Kemungkinan besar fenomena ini disebabkan oleh hujan, di mana saat itu iklim di Afrika lebih mendekati iklim tropis dengan hujan deras yang sering terjadi. Danau raksasa ini membuat kawasan tersebut subur, sehingga baik hewan maupun manusia purba bisa tinggal di sepanjang pesisirnya.